Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ketika kami bernyanyi Tuhan, kami mengimani bahwa benar hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Sebab tidak ada yang dapat kami banggakan dalam kehidupan ini Tuhan. Semua yang kami punya, semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Dan sebagai orang-orang yang percaya, sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan, kami mau mengatakan bahwa hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Apapun yang Engkau perintahkan, apapun yang Engkau perkenankan dalam hidup kami, harus kami lakukan, harus kami kerjakan. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Engkau kasih kami kesempatan waktu untuk kami menikmati hidup kami, untuk kami melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian tanggung jawab kami. Dan terkhususnya Tuhan, untuk kami terus menjumpai Engkau, bahkan kami terus mendengarkan akan sabda tita kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami anak-anak-Mu bersekutu. Kami telah memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk manis di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu, di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Apa yang mau Engkau perkenankan bagi kami Tuhan, sebab hidup kami untuk menggenapi firman-Mu. Maka marilah Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan kami, meneguhkan hati pikiran kami Tuhan, menyentuh hati pikiran kami, supaya ketika kami membaca, merenungkan akan kebenaran firman ini, kami mengerti akan apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati sorga untuk datang melawat kami, untuk menjadi bagian kami, yang kami pegang Tuhan, yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari berfirman kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu mau mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Keluaran 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Baik, apakah kekasih Tuhan sudah menemukannya? Amin. Kalau begitu saya mengundang kita berdiri. Nanti saya akan baca ayat yang pertama dan kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 kita membacanya secara bergilir. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 di bawah perikop. Firaun mengejar orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Kamu harus berkemah tepat di depan Baal Sefon di tepi laut. Lanjut ayat 4. Cek. Ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ia segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan.
Kemudian orang Mesir dengan semua kuda dan kereta Firaun, tentara berkuda dan pasukannya mengejar dan mendapati mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir menyusul mereka. Orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja." Baik, demikian firman Tuhan, berbahagia untuk kita semua yang membaca, merenungkan dan memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Kekasih Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ada damai kok? Ada sukacita kok? Amin ya. Dalam berbagai keadaan kita mengatakan amin. Kekasih Tuhan sehat-sehat. Ya, sehat-sehat ya, puji Tuhan. Akhir-akhir ini saya rasa kalau pertanyaan tentang sehatkah, baikkah, itu sepertinya penting sekali. Karena akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini saja ya, dalam beberapa waktu atau dalam waktu-waktu hidup kita, ternyata perihal sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tidak sakit, tidak demam, tidak lagi kambuh penyakitnya, tapi juga sehat secara psikis, sehat secara batinnya. Karena akhir-akhir ini marak sekali tentang pergojolakan atau pergumulan yang bukan menyentuh sehatnya fisik, tapi menyentuh sehatnya psikis seseorang. Dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum, dia tidak lagi minum obat, dia tidak panas, tapi dia punya pikiran itu berputar terus. Ya, anak-anak muda rasa kok. Di dalam pikiran tuh aduh, kayak berperang sekali dengan ketong punya pikiran, dengan ketong punya diri sendiri. Jadi saya mau tanya sekali lagi, kekasih Tuhan sehat kok? Secara fisik, secara psikis juga. Sehat kok? Amin. Baik, kekasih Tuhan, saya mau tanya, apa yang kekasih Tuhan pahami tentang janji? Tentang janji. Janji itu apa menurut kita? Komitmen. Lalu, apa itu janji? Menurut kita apa itu janji? Atau begini saja, menurut kita apa itu janjinya Tuhan? Bagaimana, Mak? Sesuatu yang pasti tergenapi, pasti. Ya, mungkin ada yang lain kah? Perihal janji Tuhan. Ya dan amin. Ya dan amin. Mungkin ada lagi? Selain kepastian, selain ya dan amin, apalagi menurut kita janji Tuhan? Atau saya mau lebih sederhanakannya begini. Apa yang menandakan bahwa sesuatu itu dijanjikan Tuhan atau sesuatu itu diperkenankan oleh Tuhan? Tandanya apa? Menurut kita, tandanya apa? Kalau Tuhan su janji, kalau Tuhan su berkenan, itu tandanya apa? Ketika kita masih ada, apalagi? Kemana? Pasti dia genapi.
Tandanya seperti demikian. Baik, kita semua sepakat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan adalah satu kepastian. Hal yang paling pasti dalam dunia ini adalah janjinya Tuhan. Itu iman percayanya kita. Itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Tetapi kekasih Tuhan, ketika kita ada dalam pemahaman tersebut, kita cenderung lupa bahwa ada berbagai hal yang akan ditimpakan sebelum kita menikmati yang namanya kepastian atau ya dan amin itu. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama dalam bacaan kita. Ini bicara tentang janji, bicara tentang perkenanan, tapi bicara juga tentang bagaimana sampai mengalami akan janji dan perkenanan itu. Untuk itu mari kita lihat dalam bacaan ini. Ini bacaan di mana detik-detik bangsa Israel itu mau keluar dari Mesir. Dan kita tahu bersama bahwa prosesnya tidak mudah. Melalui berbagai macam pergulatan baik secara internal maupun bersama dengan Firaun. Dan kita tahu bersama bahwa ada dua pihak yang ada di dalam. Kalau saya gambarkan begini, Musa dan bangsa Israel. Kekasih Tuhan, ketika kita melihat di ayat 11 atau 12, atau kita mundur lagi ke belakang, ketika nanti Musa datang kepada bangsa Israel dan kasih tahu bahwa Tuhan memerintahkan untuk mereka keluar dari bangsa Mesir, itu ada terjadinya perbedaan pemahaman. Ada terjadinya pergulatan. Ada yang tidak mau keluar, ada yang mau keluar. Tetapi di sisi lain juga bangsa Israel ini mendambakan untuk mereka itu keluar dari keberadaan mereka pada saat itu. Perbudakan mereka. Nah, karena apa? Karena ya Firaun yang ada di masanya Yusuf berbeda dengan Firaun yang ada di masanya mereka. Kalau masanya Yusuf kan Firaun membantu orang-orang Israel yang waktu itu ada di dalam kelaparan hingga mereka beranak cucu di situ. Tapi Firaun yang sekarang ini dalam masa konteks yang kita baca ini jauh berbeda. Sehingga perbudakan itu menjadi bagian daripada orang Israel. Dan dambaan untuk mereka bisa lepas, mereka bisa kembali. Karena ini sudah berpuluh-puluh tahun lamanya di bangsanya orang. Sampai mereka itu apa? Sampai mereka itu lupa dengan identitas mereka. Adat istiadat mereka, budaya mereka. Untuk itu kalau misalkan kita lihat dalam studi sejarah kekasih Tuhan, imam-imam itu nanti ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sampai ke tempat mereka, imam-imam itu membuat atau menyusun kembali tentang ritus-ritus peribadatan mereka. Jadi ada upaya untuk memulihkan segala-galanya. Mereka punya adat istiadat yang mungkin juga nanti ada yang sudah terpengaruh oleh bangsa lain atau bangsa Mesir dalam bacaan ini. Nah, kekasih Tuhan, dalam keadaan yang demikian firman Tuhan itu datang kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Sampai nanti kita lihat di tulah-tulah itu, kan Tuhan juga berfirman kepada Musa. Sampai di tulah yang ke-10, Tuhan berfirman kepada Musa untuk semua orang Israel punya pintu depan rumah itu diberikan darah anak domba itu, sembelihan itu. Supaya kalau nanti kematian itu datang, dia melewati rumah yang ada tanda darah anak domba itu. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di sini baik-baik. Bangsa Israel ini bermacam-macam watak, bermacam-macam pemahaman, bermacam-macam pikiran. Musa yang dia sudah lihat saja Tuhan berbuat luar biasa. Terkadang dia masih ada di dalam proses untuk bisa mencerna itu. Ya. Waktu dia menghadap Tuhan, itu tongkat jadi ular. Lalu suruh raba dari pembadan, dia berubah jadi kusta. Itu saja dia masih ada dalam proses untuk percaya. Ini Tuhan yang mereka ini yang menyuruh mereka untuk berbuat begini, berbuat begitu.
Nah sekarang bagaimana dengan bangsa Israel yang begitu banyak orang dengan berbagai macam kepentingan? Ada yang benar percaya dan ada yang tidak benar-benar percaya. Kekasih Tuhan, kalau kita berhadapan dengan orang yang suam-suam kuku, kita capek atau tidak? Capek. Untuk mau meyakinkan mereka tuh capek sekali. Bahkan nanti kita berdebat dengan mereka. Bicara saja tentang kepastian janjinya Tuhan, kita akan berdebat habis-habisan dengan mereka. Itu dengan orang yang suam-suam kuku. Dengan orang yang percaya, misalkan kita mengklaim diri kita percaya. Terkadang saja kita tidak mudah percaya begitu saja terhadap apa yang Tuhan janji. Tidak mudah. Tidak mudah. Kadang kita perlu proses, kadang kita perlu waktu. Nah sekarang dalam kondisi yang demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, bosong harus kemah di antara Migdol dan laut. Di dalam perkemahan ini kan masih di depan laut Teberau. Ini belum keluar dari daerahnya musuh. Masih ada di dalam daerahnya musuh. Nah dan dalam keadaan demikian, kekasih Tuhan, dalam keadaan yang demikian, Tuhan yang berkenan untuk mereka keluar dari Mesir, Tuhan yang berjanji untuk memberikan mereka tanah yang penuh susu dan madu. Pada saat ini, sebelum kita baca seterusnya, Tuhan memerintahkan Musa atau Tuhan mengatakan kepada Musa, dalam keadaan bosong berkemah itu, beta akan mengeraskan hati Firaun. Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Kekasih Tuhan, kalau kita seperti Musa atau kita seperti bangsa Israel yang punya banyak macam watak pemahaman pikiran, kira-kira kita punya respon seperti apa? Kenapa Tuhan berkenan tapi Tuhan kasih keras Firaun po hati? Berarti sia-sia dong yang Tuhan kasih buat tulah ada 10 sampai mengambil anak sulungnya dan lain sebagainya. Secara pemahaman manusia, pasti ketong akan bertanya, kenapa Tuhan kasih keras Firaun punya hati? Ini anggap saja ketong belum tahu bacaan berikutnya. Kenapa? Nah sekarang Tuhan ini berfirman kepada Musa. Dan Musa ini hanya memerintahkan kepada bangsa Israel, oh kita berkemah di sini. Kita tetap di sini, ini belum keluar dari wilayahnya musuh. Nah dan dalam keadaan demikian kekasih Tuhan tidak ada jalan. Ini maju ke depan, ini laut. Mau mundur kembali pi Mesir. Mau lari pi kanan, mau lari pi kiri, itu masih daerahnya mereka. Kita bangsa Israel ini bangsa yang kecil, kita tidak punya power apa-apa. Dan dalam keadaan demikian, Tuhan yang sama yang berjanji adalah Tuhan yang sama yang mengeraskan hati Firaun. Sampai di sini. Menurut kekasih Tuhan, janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan itu apa? Kita bisa melihat bersama-sama. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang juga menghendaki adanya tantangan. Adanya tantangan. Kalau mau pikir-pikir, kalau Tuhan yang sudah berkenan, Tuhan yang juga berkenan untuk menghendaki adanya tantangan. Sekarang secara manusia kau akan berpikir, kira-kira kau mau menghadap siapa le? Kalau Tuhan sudah berkenan untuk keraskan Firaun pun hati, kira-kira kau mau menghadap siapa? Mau menghadap siapa? Sudah ada Kalau mau menghadap Tuhan, jangan keraskan Firaun pun hati. Tapi kalau Tuhan semua keraskan Firaun pun hati, rasa-rasanya ketong sontak, ketong harus kemana? Ketong harus berbuat apa? Nah, kekasih Tuhan, tapi tidak sampai di situ. Tuhan bilang, terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ternyata, meskipun Tuhan adalah Tuhan yang sama, yang menghendaki adanya tantangan, mengeraskan hati Firaun, tapi Dia adalah Tuhan yang konsisten. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang tidak melupakan tujuan utamanya. Tuhan bilang, saya mengeraskan hati Firaun, tapi itu untuk apa?
untuk menyatakan kemuliaanku. Supaya itu orang Mesir itu dong tahu kalau saya ini adalah Tuhan. Saya ini adalah Tuhan. Dan betul terjadi demikian. Firaun punya hati itu keras. Mereka mengingat kembali kenapa sampai ketong bisa lepas ini budak-budak. Dan kalau mau dipikir-pikir kalau sampai budak itu bisa lepas. Itu melucuti sekali perannya sang Tuhan itu. Jadi itu seperti menginjak-injak bangsa Mesir, Firaun itu. Kok bisa ya budak ini lari daripada mereka. Atau kalau mau bilang jauh lebih daripada itu, kurang ajar sekali ini budak-budak ini bisa lepas. Karena yang namanya budak itu dia hak sepenuhnya ada pada tuannya. Dan kalau sampai mereka bisa lepas itu dalam tanda kutip sudah kurang ajar sekali. Nah itu memantik amarah, panas dalam hati mereka sehingga Firaun kerahkan untuk semua bangsa Mesir itu turun. Dan kita lihat di sini bahwa mereka pergi untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan Tuhan yang tinggi. Kekasih Tuhan, adanya penyertaan Tuhan. Di sini dikatakan, walaupun itu bangsa Mesir ada kejar, tapi orang Israel dipimpin oleh tangan Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Ketika mereka mendapati orang Israel berkemah, di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, di situ mulai terjadinya pergejolakan di antara orang Israel dengan Musa. Kalau kita membayangkan diri kita, hidup kita ada pada saat itu, saya yakin kita juga akan mempertanyakan ini kepada Musa. Kenapa subawa ketong jalan jauh begini nih? Baru tiba-tiba ini bangsa Mesir ini kembali tangkap ketong. Lebih baik ketong sudah bisa cari gara-gara saja. Ketong ada di Mesir sana. Lihat ini ayat 11 yang sampai 12 dong bahasa itu. Apakah tidak ada kuburan di sana sehingga kami harus mati di ini padang gurun. Karena dalam pikiran mereka pada saat itu kalau Mesir sudah datang sudah pati mereka hanya ada satu, mati. Tidak ada lagi hidup, tidak ada lagi kesempatan. Untuk itu dalam rasa ketakutan itu di ayat 10 tuh dikatakan orang Israel sangat ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah berseru-seru kepada Tuhan disertai dengan menggerutu kepada Musa bisa dipastikan bahwa ini berseru-seru ini campur aduk emosi di dalam. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan di mana dan lain sebagainya. Padahal apa? Padahal tadi kita baca di ayat 8b itu ada dikasih tahu bahwa orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan Tuhan yang tinggi. Di dalam penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, rasa takut membutakan orang Israel akan apa yang Tuhan janji kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka bilang begini, bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami. Saya kira ini bahasa yang sangat menyakitkan sekali. Musa dalam dia punya keadaan, dia sudah memberikan diri. Dong su jalan, ya, dia su berjuang begitu jauh, lalu semua lewat ini laut Teberau, semua lewat dari daerahnya musuh, lalu tiba-tiba orang Mesir bilang begini. Kotong su bilang toh, orang Israel bilang begini. Kotong su bilang toh, jangan ganggu kami, biar kami mengabdi kepada bangsa Mesir. Saya kira ini bahasa sakit sekali. Tidak ada yang mau berjuang untuk sia-sia kan? Bayangkan kalau kita jadi Musa, kita punya rasa seperti apa? Tidak mudah memimpin bangsa yang begitu banyak pikiran, watak, pemahamannya tidak mudah. Apalagi ini lari dari Mesir, ini bukan bawa 1-2 orang, ini bawa banyak orang. Lalu tiba-tiba orang Israel bilang begini, kata su bilang tuh jangan ganggu kami. Seakan-akan mereka tidak mau melangkah ke apa yang Tuhan janjikan. Dan itu merupakan satu pergejolakan yang dalam. Tapi memang tidak dijelaskan di sini apa yang Musa rasa. Tapi kita lihat respon Musa terhadap mereka di ayat 13 dan 14. Musa hanya bilang begini, jangan takut. Berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Karena bangsa Mesir yang kita lihat hari ini tidak akan kita lihat lagi untuk selama-lamanya. Musa malah meneguhkan mereka. Musa malah memberikan topangan kekuatan kepada mereka.
Tapi kalau mau pikir-pikir kekasih Tuhan, untuk ada dalam rasa takut. Ini musuh di depan, mundur belakang jalan buntu, maju ke depan juga ada musuh. Dalam keadaan yang demikian baru orang bilang jangan takut. Kira-kira kita cepat-cepat jangan takut, cepat-cepat tidak takut atau bagaimana? Son muda ya? Son muda. Misalkan orang taruh ini parang di ketemu punya leher. Baru ketemu kawan di samping bilang jangan takut, jangan takut. Kira-kira ketemu betul-betul tidak takut? Tidak ya? Takut. Tetap ada dalam itu ketakutan. Tetap. Tetapi di ayat yang ke-10, Musa kembali meneguhkan. Musa bilang Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja. Tapi kalau kita mau pikir-pikir secara jujur ya, bagaimana cara Tuhan berperang lalu kita diam saja? Ya, secara manusiawi ya. Bagaimana Tuhan? Ini parang ini sudah di depan leher nih. Bagaimana cara Tuhan berperang? Bagaimana cara Tuhan bertindak? Dan beta berdiam diri saja, bagaimana? Nah, kekasih Tuhan, kita temukan dia punya jawaban di ayat 15 sampai ayat 31 ketika mereka menyeberangi laut Teberau. Itu sangat luar biasa sekali. Kita melihat, kita sudah ada pencerita bersama-sama ya. Bahkan Tuhan memakai perantara angin timur dan semalam-malaman Tuhan buka itu jalan. Lalu mereka jalan, mereka keluar, mereka menyeberangi laut Teberau dan orang Mesir itu binasa. Betul yang Musa bilang, orang Mesir yang bosong lihat sekarang, bosong akan lihat lagi. Karena mereka binasa. Dan janji Tuhan tergenapi bagi mereka. Kekasih Tuhan, sampai di sini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, kita seringkali benar adanya pemahaman kita bahwa janji Tuhan ya dan amin. Bahwa janji Tuhan itu pasti, itu benar. Itu tidak dapat dibantah. Tetapi kita harus perlu ketahui dan perlu sadari, bukan berarti Tuhan berjanji lalu jalannya itu mulus-mulus saja. Bukan berarti Tuhan menyertai lalu jalannya itu tidak ada kendala. Seringkali kita menafikan itu. Oh Tuhan sujanji kok, jadi pasti aman-aman saja. Tapi kita lupa mempersiapkan apa? Mempersiapkan batin, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan segala sesuatu diri kita. Untuk apa? Untuk segala sesuatu yang juga Tuhan perkenankan. Tantangan, persoalan, penderitaan, itu terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Janji Tuhan pasti, tapi sekarang yang menjadi pergumulan kita adalah kita siap untuk jalan yang ada di depannya atau tidak. Untuk menuju ke sana. Bukan berarti Tuhan menyertai maka tidak ada tantangan. Justru ketika Tuhan bilang aku akan menyertai, justru pada saat itu, pada saat yang bersamaan, ada berbagai hal yang akan ditimpakan. Bagaimana cara kita mau tahu Tuhan menyertai kita? Kalau kita tidak merasakan ada dalam bahaya. Jadi sebenarnya ketika kita bilang Tuhan sertai saya, Tuhan tolong saya. Pada saat itu juga kita harus sadar bahwa ketika kita minta penyertaan Tuhan, pada saat itu juga berbagai hal akan menjadi tantangan kita. Supaya kita rasa penyertaan itu. Supaya kita rasa pertolongan itu. Kalau kita bilang Tuhan menjamin hidup saya. Atau Tuhan memenuhi keperluan saya. Pada saat yang sama pun juga kita harus siap untuk nantinya diperhadapkan dengan kekurangan-kekurangan. Karena kita sendiri yang minta. Tuhan penuhi segala apa yang menjadi keperluan kita. Tantangan itu juga menjadi bagian yang Tuhan izinkan. Ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun, itu tantangan yang Tuhan izinkan. Tetapi apa kekasih Tuhan? Jangan lantas ketika kita renungkan bagian yang pertama. Oh Tuhan, bukan berarti Tuhan berjanji lalu jalannya tidak mulus saja. Oh jalannya berliku-liku. Bukan berarti ketika demikian kita lupa bahwa kita akan sampai ke sana. Kita lupa bahwa kita akan sampai ke tujuan kita. Nah justru pada saat tantangan dan persoalan penderitaan itu Tuhan izinkan. Itu justru juga menjadi saat yang berbahagia. Amin kok. Jadi ada dia punya emosional tuh naik turun. Oh Tuhan janji sertai, iya.
Tapi Tuhan juga izinkan tantangan. Aduh, hadapi tantangan ini kan tidak mudah. Banyak orang menangis, banyak orang bergumul, kan tidak tahu ini tantangan ini dia hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun atau seperti apa, kan tidak tahu. Ada banyak orang menghadapi tantangan. Ini tantangan berat kah, ini tantangan ringan kah, ini tantangan seperti apa, kan tidak tahu. Tapi dalam keadaan demikian, ada lagi yang menguatkan dan meneguhkan kita bahwa janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Kekasih Tuhan, bukan berarti Tuhan janji, lalu jalannya itu mulus. Bisa jadi jalan terbalik itu, jalan menuju kepada janjinya Tuhan. Nah, kita harus sadari dan pahami ini. Supaya ketika kita memegang janjinya Tuhan, lalu ketika janjinya Tuhan ini tidak tahu kapan terjadi, lalu mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 8 bulan, 9 bulan, kita serasa, aduh, Tuhan belum nyatakan janjinya. Tuhan belum nyatakan perkenan. Kok Tuhan belum selesaikan persoalan saya? Kok Tuhan belum selesaikan pergumulan saya? Kan pada saat itu kita mulai goyah toh. Kita mulai berpikir menimbang-nimbang. Kira-kira Tuhan janji betul atau sonde? Kekasih Tuhan pernah begitu kok? Pernah ada dalam pertanyaan, kira-kira Tuhan janji kok sonde? Kira-kira Tuhan benar-benar berkenan untuk jalan yang ini atau tidak? Kan terkadang kita ada dalam demikian. Tapi satu yang harus menjadi patokan kita, bahwa ketika Tuhan janji itu akan tergenapi. Tidak ada tidak. Pasti. Tapi di jalan yang terbalik, bagaimana manusia-manusia, bagaimana orang-orang percaya, mau meyakinkan dirinya untuk terus memegang janji itu. Karena memegang janji Tuhan itu juga berat. Tidak mudah orang memegang janji Tuhan. Tidak mudah. Nah, kekasih Tuhan, kalau Tuhan sujanji dan Tuhan izinkan tantangan, tapi tantangan itu bukan menjadi alasan untuk kita menyerah. Memang Tuhan sujanji, memang Tuhan superkenankan, memang Tuhan izinkan tantangan, tapi tantangan itu bukan menjadi alasan untuk menyerah. Untuk kita bilang begini, kayaknya Tuhan son berkenan. Kayaknya Tuhan son janji. Padahal apa? Padahal kita baru di pertengahan jalan. Kita belum sampai ke ujung sana. Ketika saya renungkan firman ini, saya mengingat ketika saya ada dalam pergumulan untuk menyelesaikan studi. Saya masuk kuliah 2018. Kalau mau apa ya? Kalau orang mau bilang mau kuliah 4 tahun ya, harus lulus 2022. Harus lulus 2022. Sedangkan 2022 bulan Januari sampai April itu kami masih turun praktek. Saya dapat di Naibonat. Lalu setelah itu masih ada dalam transisi masa COVID. Harus pulang ke Salatiga, harus ada kelas lagi. Karena kami di Satya Wacana 1 tahun 3 semester, trimester. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus itu tengah semester pendek. Nanti September sampai Desember itu semester baru lagi, trimester baru lagi. Nah, setelah itu kami harus masih ada menyelesaikan mata kuliah. Nah, ini sekarang pertengahan tahun. Beta nih orangnya yang sangat-sangat, beta harus, pokoknya harus begini, harus begitu. Pokoknya orangnya sangat-sangat ambisi. Kalau beta orangnya ambisi. Nah, oke lah. Tengah-tengah semester kami masih ambil mata kuliah. Tapi ternyata saya punya mata kuliah, saya punya SKS ini kurang 1 saja untuk memenuhi syarat bisa lulus. Jadi saya harus ambil mata kuliah lagi untuk untuk ini trimester bulan September sampai Desember. Nah, tapi saya mulai pikir, ini harus susun strategi seperti apa supaya ini tahun saya bisa lulus. Saya tidak mau lulus tahun depan karena akan berdampak pada tes Vikaris. Nanti saya makin lama lagi. Harusnya saya bisa tes Vikaris dalam kurun waktu tertentu, tapi karena saya lulus terlambat nanti itu berdampak. Maka mulailah saya bergumul. Masuk bulan September, masuk bulan September karena dari bulan Juni sampai Agustus itu ada berbagai kendala, jadi kami belum bisa saya sudah seminar proposal tapi belum bisa melanjutkan. Jadi baru bisa melanjutkan bulan September.
Nah ini rentetan waktu yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat pendek. September, Oktober, November itu harus selesai. Harus selesai. Kami tidak ada sidang, kami review tugas akhir. Jadi review itu 1 bulannya lagi baru keluar. Jadi kalau misalkan saya tidak selesai November, nanti hasilnya tidak bisa keluar Desember. Itu artinya saya akan lulus 2023. Jadi saya bergumul, saya bilang Tuhan tolong saya karena saya mau lulus ini tahun. Saya mau lulus ini tahun. Tapi bagaimana saya tahu kalau Tuhan berkenan saya lulus ini tahun? Tolong saya, kasih saya tanda. Kalau bulan September Tuhan, dalam kurun waktu 2 minggu, saya bisa selesaikan saya punya bab 2 untuk teori, lalu saya lanjutkan dengan penelitian, kan saya akan penelitian di Boti. Saya bilang begini, Tuhan kalau dalam 2 minggu saja saya bisa selesaikan bab 2, itu tanda bahwa Tuhan janji saya lulus tahun ini. Dan betul, bukan 2 minggu, 1 minggu saja. Dengan 2 pembimbing itu bab 2 jadi. Jadi dari situ saya sudah, aduh betul. Berarti Tuhan berkenan saya lulus. Ini menurut saya, menurut penafsiran saya. Jadi sudah, segala sesuatu persiapan, turun penelitian tepat waktu, lalu awal Oktober saya balik. Nah di situ mulailah menyusun bab 3, susun bab 4, sampai seterusnya, sampai terakhir. Sekarang dia punya waktu ini sudah mepet. Karena dari pembimbing 1, saya punya pembimbing 1 itu, dia dosen yang killer sekali. Kalau masuk di kelasnya dia, itu semua tuh tahan napas. Dia biar pendeta juga ya, tapi kalau dia tegas, dia kan ini. Jadi pokoknya itu tuh dia killer. Soalnya ada yang bisa goyang mam tua, soalnya ada. Jadi dengan mam tua tuh harus kayak apa ya? Harus kayak hati-hati, harus kayak tenang, kayak begitu-begitu. Tidak boleh yang kayak, ibu punya saya sudah kah? Tidak boleh begitu. Jadi itu menghabiskan waktu selama bulan Oktober itu. Nah ini semua mau masuk ini November ini. Batas tutup untuk review tahun itu. Kalau tidak review tahun itu, tahun depan baru lulus. Adalah 11 November. Jadi mulai dari situ saya harus susun ke mana supaya ini bab 3, bab 4, bab 5 sampai kesimpulan itu selama bulan Oktober itu harus selesai. Belum boleh punya abstrak ubah lagi ke bahasa Inggris. Jadi pada saat itu beta ada dalam ada dalam pergumulan, tapi beta ini hanya ingat begini, tidak, Tuhan janji saya lulus tahun ini. Saya hanya omong begitu. Lalu tiba-tiba ada kawan bilang begini, sudah kalau misalkan ketong lulus ini tahun, biar tahun depan su. Beta bilang sonde. Tuhan janji beta lulus tahun ini. Lu lihat beta turun ini penelitian tepat waktu dan beta berdoa minta 2 minggu, tapi Tuhan izinkan 1 minggu untuk beta selesaikan itu. Jadi dalam keadaan demikian bergulatlah dengan ini dosen pembimbing yang pertama. Nah ibu ini dia tidak balas beta ini 1 minggu. Jadi beta sambil 1 minggu itu beta sambil selesaikan bab 4, bab 5 dan bikin memang kesimpulan. Nanti kalau ibu balas baru revisi sesuai dengan apa yang dia mau. Pernah 1 kali kekasih Tuhan, hari Senin harusnya ibu itu kirim revisi saya dari email. Tapi ternyata sesama teman bimbingan dia bilang begini, ibu tuh ada sakit. Nah ibu kalau sakit itu berarti tidak ada yang ganggu dia, jangan ada yang ganggu dia. Dan kalau ibu sakit berarti ibu tidak bisa membaca saya punya ini skripsi itu. Saya punya bab 3 pada waktu itu, bab 3 dan bab 4. Karena ibu suruh buat 1 kali. Tapi apa? Ketika beta berdoa, beta bilang, Tuhan tolong sembuhkan ibu. Supaya ibu bisa baca beta punya bab 3 dan bab 4. Tapi Tuhan son kasih sembuh ibu. Beta pun kawan bilang begini, ibu ini ada sakit sekali, ibu sakit setengah mati. Langsung beta bilang, aduh karmana su Tuhan nih. Beta sampai berdoa, sampai mohon di Tuhan. Bilang, Tuhan su janji beta lulus ini tahun. Karmana su, ini su pertengahan Oktober belum bawa di pembimbing kedua. Pembimbing 2. Lalu dalam keadaan demikian kekasih Tuhan mau tahu apa? Tuhan tidak kasih sembuh ibu. Tapi Tuhan mampukan ibu. Ibu kirim saya punya revisi pada saat itu. Bab 3 dan bab 4. Dalam keadaan demikian. Tapi saya berhenti sampai situ. Setelah itu ibu hilang lagi 3 hari. Dalam 3 hari itu beta pikiran sekali. Beta makan tidak tidur tidak nyenyak. Pikiran dan pikiran. Pokoknya begitu sudah.
Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Beta lihat ibu ini belum balas ini email. Di hari yang ketiga pun ibu belum balas. Tapi tiba-tiba, kan beta berdoa, Tuhan tolong gerakan ibu hati supaya ibu balas beta punya email. Tapi hari yang ketiga ibu belum balas. Tapi tiba-tiba di hari yang ketiga, ini ini ada adik tingkat, dia punya mama itu meninggal. Dan adik tingkat ini dia punya dosen wali ini beta pembimbing 1. Dan ini dia beta pun adik tingkat yang dia mama meninggal ini dia punya tante telepon, coba tolong lihat itu anak dulu karena dia mama meninggal. Jadi beta beta ini tidak tahu kalau ibu juga akan pergi ke sana. Dan di sanalah Tuhan pertemukan beta dengan ibu. Jadi ibu lihat beta muka, ibu langsung bilang, sebentar saya akan kirim revisinya kamu. Kekasih Tuhan, saya minta Tuhan untuk Tuhan sentuh ibu hati, kirim itu revisi atau balas saya punya email. Tapi Tuhan buat lebih daripada itu. Tuhan pertemukan saya dengan ibu. Sampai ibu bilang begini, kamu mau lulus tahun ini? Saya bilang, ibu saya mau lulus tahun ini. Oh ya, baik siap. Tuhan buat lebih daripada apa yang kita doakan. Kita minta setengah, tapi Tuhan buat lebih daripada. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan ketemu dengan ibu, dosen yang killer itu, yang bertanya, kamu mau lulus tahun ini atau tidak? Nah disitulah beta bilang, Tuhan sudah janji, tolong saya. Minggu depannya itu sudah harus tutup. Karena saya pun dosen pembimbing 2 ini, dosen yang ya bisa diajak kerjasama, maka ini sebelum ibu kirim bab yang terakhir dan kesimpulan revisinya, saya sudah kasih selesai itu dengan dosen pembimbing 2. Jadi kemana ya, bimbingan itu berjalan bersama-sama. Tidak ada masalah untuk itu. Nah, untuk minggu depannya lagi, ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tutup. Nah Senin beginilah ibu belum kirim lagi ini revisi. Karena beta soalnya bisa kasih clear ini abstrak di ini dosen pembimbing 2, kalau dosen pembimbing 1 belum ACC. Karena harus ubah lagi ke bahasa Inggris. Nah sedangkan dosen pembimbing 1 sudah selesai, tapi ibu pun ini masih belum ada kabar. Hari Senin son ada kabar, hari Selasa son ada kabar, hari Rabu ibu ada kabar. Tapi itu masih ada revisi, jadi beta revisi waktu itu dan akhirnya kirim kembali ke ibu. Kayak kasih Tuhan hari Kamis, hari Jumat, sisa 2 hari. Beta mulai pikiran lah, ini kira-kira ke mana. Tapi beta ingat, tidak, Tuhan janji saya lulus tahun ini. Apapun yang terjadi saya lulus tahun ini. Hari Kamis, dari pagi sampai malam ibu tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Maka ini semua Kamis, semua besok, semua Jumat. Ini besok sudah tutup jam 12 siang. Kalau misalkan beta sonde kumpul berarti beta son lulus itu tahun. Beta sampai berpikir Tuhan kira-kira Tuhan janji betul atau sonde beta lulus ini tahun atau itu hanya beta pun ambisi. Tapi kekasih Tuhan mau tahu apa? Kamis malam, ini dosen killer, dia dibawa di atas jam 4 sore, tidak bisa hubungi dia. Siapa yang hubungi, dia tidak akan respon lagi. Kekasih Tuhan mau tahu apa? 9:30 malam, ibu kirim semua beta punya tugas akhir itu, beserta abstrak, dan ibu yang menerjemahkannya. Ibu menerjemahkannya dan ibu menambahkan di bagian kesimpulan. Dan ibu bilang, siapkan berkasmu untuk besok masukkan untuk review. Dalam keadaan demikian, yang beta rasa, kayaknya biar beta sonde lulus ini tahun di sonde apa-apa. Tapi Tuhan menggerakkan seorang yang orang lain, semua orang pandang ini dosen ini killer, dosen ini jahat, tegas sekali. Tapi Tuhan bisa buat dia, bayangkan dia yang bikin kasih beta. Jadi beta pun tugas akhir itu ibu punya karya, setengah bagian itu ibu punya karya di dalam. Nah kekasih Tuhan, ketika Tuhan janji, Tuhan izinkan tantangan, tapi tantangan itu untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin ya. Jangan takut tantangan. Tantangan itu justru menjadi batu loncatan kita untuk lebih tinggi lagi. Kita ditarik mundur sedikit ke belakang, ketika Tuhan melepaskan itu, kita maju lebih berlipat-lipat ke depan. Ketika kita diizinkan untuk ditekan ke bawah, ketika Tuhan lepaskan, Tuhan mengizinkan kita untuk terbang lebih tinggi. Ya kasih Tuhan, itu membuat saya langsung, Tuhan tidak ingkar janji. Apapun itu.
Tantangan mau seberat apapun, Tuhan tidak ingkar janji. Dalam keadaan tersebut, beta pun kawan bilang begini, sudah leh, kau son lulus tahun depan susun apa-apa. Beta bilang tidak, beta son mau bayar reges lagi semester depan. Tapi itu, kalau kita benar-benar memegang janji Tuhan, Tuhan memperhitungkannya. Bahkan apa? Kalau kita lihat ini Tuhan apa ya? Membelah laut Teberau dengan perantaraan angin timun. Semalam-malaman Tuhan membuat itu. Maka kita juga harus percaya dalam tantangan itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Secara alamiah tapi juga secara ajaib. Tuhan bekerja di ini dosen punya hati secara alamiah tapi juga secara ajaib. Siapa mau sentuh ini dosen punya hati, kok dekati kasih beta, dia terjemahkan kasih beta. Dalam ketidaktahuannya saya, Tuhan membuat itu. Kasih Tuhan, dalam ketidaktahuannya kita, Tuhan mengerjakan apa yang dia janjikan. Amin ya. Maka kalau tantangan berat seperti apapun, jangan menyerah. Sepakat kok? Jangan menyerah. Karena itu keadaan di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kekasih Tuhan yang berikut. Jika demikian, kalau tantangan, kalau persoalan, kalau janji itu diberikan kepada kita, merupakan satu paket dan kita tidak boleh menyerah, maka respon kita harus seperti apa? Kita harus seperti apa dalam menanggapi hal tersebut? Apakah kita harus terus menggerutu? Apakah kita harus terus bertanya karena kita tidak melihat sesuatu? Apakah kita harus seperti apa? Nah, jelas di sini firman Tuhan menghendaki untuk kita taat, untuk kita setia sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Ketika saya mau menyelesaikan studi, karena untuk cari buku, dari Salatiga ke Jogja itu 2 jam. Ikut jalur apanya, kalau orang mau bilang jalan tikus tuh, ya lebih cepat lagi. Karena mau cari buku, karena saya punya buku itu ada di Jogja, di UKDW, jadi saya harus pergi ke sana. Di Salatiga tuh ada rental motor. Jadi saya rental motor, lalu dengan nekat kepenuhan hati pergi sendiri ke Jogja. Lewat jalan tikus. Pergi sampai di Jogja, pulang sejam 4. Jam 4 beta pulang karena beta takut sampai malam. Bermodalkan maps, beta jalan untuk pulang. Tapi dalam jalan pergi dan pulang itu ada dalam keadaan Tuhan, kira-kira Tuhan sertai saya, Tuhan tuntun saya atau tidak. Jadi ada dalam pergejolakan dengan Tuhan. Jadi sampailah mau pulang kembali ke Salatiga sendiri. Tiba-tiba ini maps bawa beta ini, kan beta maps tidak dari Jogja ke Salatiga, tapi Jogja ke Boyolali. Karena kalau sampai Boyolali beta sudah tahu jalan ke Salatiga. Ternyata ini maps, dia bawa beta ini lewat jalur eksekusi. Dan jalur eksekusi itu melalui satu tempat bernama Ketepas. Itu tuh dingin sekali, dia bukit, dan itu tuh jalur eksekusinya Merbabu. Gunung Merbabu. Nah, kekasih Tuhan, mau tidak mau ketika jalan sendiri ini dengan motor ini, tiba-tiba karena beta sonto beta ikut ini map saja dari headset nih dia suruh jalan lurus terus berapa kilometer. Dan memang betul lihat di ini palang ini betul arah ke Boyolali itu ikut sini betul. Tapi beta kurasa kayak makin kesini kayak makin gelap, makin dingin, makin sepi lagi. Jadi lewat desa-desa, lewat sawah-sawah, lalu tiba-tiba dia sudah naik di atas gunung. Dan itu sudah dingin, sudah berkabut, padahal masih sore. Lalu beta lihat begini, aduh jalur eksekusi. Payah ini beta sudah di mana nih? Karena ada satu motor di depan situ, beta kira dia juga akan ke Boyolali, jadi beta ikut dia. Nah ternyata dia itu ke jalur yang lain. Sampai beta ada di dalam satu legong begini, baru beta sadar ikannya beta salah jalan. Jadi beta kembali lewat itu perkebunan kol. Perkebunan kol pun samping itu terlihat itu Merbabu punya gunung. Bayangkan dingin sendiri terjal, beta sekecil ini baru pertama kali ada di dalam itu jalan. Dalam beta pikiran, aduh ini kalau setan bawa, kan di Jawa tuh kan marak begitu ya bisa setan bawa ke tompi mana begitu. Ini ini kalau orang jahat tangkap beta dan lain sebagainya. Lalu beta putar jalan kembali, beta berhenti dan beta tanya ini mas
ini apa namanya, ke Boyolali ikut sini ya. Langsung itu Mas bilang, oh dia seharusnya lurus ikut sini, karena dia pun jalan itu kayak ada putar begini. Langsung ini Mas bilang, mbaknya sendiri saja. Itu beta takut juga orang jahat atau apa begitu. Tapi beta angkat motor dan beta jalan terus. Beta ikut itu palang yang ada di situ, karena ini map su hilang. Jaringan susun ada le. Tapi itu gelap, itu terjal, itu curam. Beta sendiri lewat itu logong begini, as itu naik lagi, naik paling tinggi lah, as itu turun lagi. Tapi karena hanya bermodal itu tiang saja, beta jalan-jalan terus. Gas ini motor mungkin ada 80 ke 90. Pokoknya kencang sekali. Umur-umur bawa motor baru ini gas sampai 90. Tapi ketika beta jalan terus, itu lama sekali. Dari jam 4 tuh kayaknya jam 9 tuh baru beta sampai di Boyolali. Dan ketika beta sampai di Boyolali, beta berhenti di Indomaret, seakan-akan Tuhan bilang begini, lu lihat tadi itu jalan tuh, janji Tuhan tuh kayak begitu. Walaupun terjal, walaupun sendiri, walaupun sepi, dingin, gelap, tapi akan sampai. Akan sampai. Itu palang hijau tuh son omong kosong. Artinya apa? Tuhan pun janji, Tuhan pun penguatan, itu son omong kosong. Itu betul. Tapi memang dia punya jalan harus begitu. Jadi beta langsung menangis, beta langsung, Tuhan hari ini, saat ini pun juga beta percaya bahwa beta pasti akan lulus ini tahun. Seakan-akan Tuhan bicara lewat itu perjalanan. Kalau kita berhenti, bayangkan kekasih Tuhan, kalau saya berhenti pada saat itu, apa yang terjadi pada saya? Saya tidak sampai tujuan, bisa orang jahat buat saya di situ, atau mungkin barang-barang halus, ketong sudah tahu. Sama seperti ketumpung hidup. Memang melalui jalan yang terjal. Jalan yang curam, gelap, sepi, sendiri. Tapi kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita berhenti, mara bahaya justru akan datang. Lebih banyak lagi. Untuk itu, bagian kita adalah ikut terus Tuhan pun firman. Ikut terus. Beta membayangkan, beta ingat, beta ikut itu palang terus. Beta membayangkan, ketong ikut Tuhan pun jalan terus. Ketong ikut Tuhan pun arahan terus. Sekalipun mungkin keadaan itu terbalik. Seakan keadaan bilang, tidak, ini dia pun jalan ini tidak begini. Tapi kalau kita tekun dan taat sampai akhir, maka kita mendapati di situ. Di situ tangan Tuhan bekerja. Kekasih Tuhan, tantangan persoalan seberat apapun itu, Tuhan izinkan. Tapi bagian kita adalah terus menjadi taat. Adalah terus menjadi percaya. Adalah apa? Menjadi tidak takut. Dan melihat pada keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, Tuhan akan berperang dan kita akan berdiam saja. Itu benar adanya. Manusia mungkin berpikir bagaimana tangan Tuhan berperang. Tapi di dalam apa yang Tuhan janjikan, Tuhan benar memperkarakannya. Betul, Tuhan berperang. Siapa bisa ubah manusia pun hati? Siapa bisa ubah keadaan? Tidak ada yang bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Tuhan akan berperang dan kita diam saja. Itu memang benar. Karena sebenar-benarnya segala sesuatu yang merupakan capaian kita, itu adalah pekerjaannya Tuhan. Kita tidak punya kontribusi apa-apa sekalipun kita berdarah-darah. Tuhan saja. Ketika kita berdarah-darah, itu cara Tuhan memberdayakan kita. Tapi ketika tangan Tuhan yang berperkara, itu kemenangan baru ada di situ. Nah, kekasih Tuhan, untuk itu, terkadang kita hanya menjadi diam, tenang, dan percaya saja. Sonde perlu yang terlalu ribet, meributkan banyak hal di pikiran atau di hati. Kadang kita hanya jadi tenang, diam, dan saya tahu bahwa Tuhan saya akan bekerja. Tidak perlu mengadu dombakan pikiran kita dengan keadaan atau iman kita dengan keadaan, tidak. Tapi cukup pertahankan iman percaya kita. Seperti yang Musa bilang, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Amin.
Selama-lamanya Tuhan akan berperang dan kita akan diam saja. Dia akan mengatur segala-galanya. Kita minta setengah, Tuhan menyiapkannya lebih dari apa yang kita minta. Kalau kita setia, kalau kita tekun, kita akan melihat kemuliaan itu. Maka untuk itu kekasih Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya menjadi tenang, menjadi teduh, menjadi legowo. Karena kalau semakin kita meributkan banyak hal, semakin kita tidak bisa menjadi orang yang taat. Ya, kita akan pakai cara kita akan pakai kekuatan kita. Tapi firman Tuhan saat ini mau mengarahkan kepada kita bahwa ada tangan Tuhan yang besar yang akan berperang menggantikan kita. Untuk itu, mari kita menerima akan kebenaran firman ini, karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mustahil kalau Tuhan ingkar janji. Mustahil ya. Kalau ada yang mustahil di dalam ini dunia, yang lebih mustahil daripada itu adalah Tuhan mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Meskipun mungkin penderitaan menjadi jalannya kita. Seperti salib, pikul terus sampai akhir untuk melihat kemuliaan Tuhan. Persiapkan diri kita untuk memikul salib, persiapkan diri kita untuk berani jatuh, untuk berani ada di dalam keadaan yang tidak baik, karena justru dalam keadaan demikian kita merasa Tuhan menggendong kita, Tuhan menolong kita dan memelihara kita. Amin kok? Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih